Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik sekalian. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan untuk bertemu lagi ya adik-adik sekalian. Nah, sebelum itu alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing sebelum kita melakukan kegiatan kita, agar kegiatan kita nantinya diberkahi oleh Sang Maha Pencipta. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada pagi hari ini adik sekalian, kita akan memberikan sebuah layanan klasikal. Judulnya sangat menarik loh adik-adik sekalian, apalagi adik-adik sekalian masih duduk di bangku SMP, dan akan berguna apabila adik-adik memperhatikan penjelasan atau layanan kakak yang akan berikan nantinya. Nah, sebelum itu kakak ingin bertanya kepada adik-adik sekalian, gimana kabarnya hari ini adik-adik? Dan bagaimana perasaannya? Apakah siapa tahu ada adik-adik sekalian perasaan sedih, perasaan senang, perasaan gembira setelah bertemu dengan kakak? Coba angkat tangan adik-adik, ungkapkan perasaannya dan bagaimana kabarnya hari ini. Nah, oke, terima kasih Kak Alvin telah mengungkapkan perasaannya dan kabarnya hari ini. Alhamdulillah, kalau senang bertemu dengan kakak. Nah, jadi materi kita pada layanan pada pagi hari ini yaitu jenis profesi dan rumpun ilmu. Nah, tentunya materi layanan yang kakak akan berikan ini sangat menarik dan sangat penting untuk dipahami oleh adik-adik sekalian. Sebagaimana mestinya jika nantinya adik-adik sekalian telah meranjak ke SMA, pasti akan memilih salah satu jurusan, baik itu jurusan IPA, jurusan IPS, dan jurusan Bahasa Indonesia, dan itu akan menunjang keprofesian adik-adik sekalian setelah lulus SMA atau lulus dari kuliah di perguruan tinggi. Nah, tentunya itu akan berkesinambungan antara pemilihan jurusan di SMA dan lanjut di perguruan tinggi. Nah, adik-adik sekalian, sebelum kita melangkah lebih lanjut, kakak ini akan memberikan sebuah ice breaking agar suasana adik-adik itu semakin ceria, senang, dan tidak merasa gugup nantinya dalam mengungkapkan pendapatnya. Dan nampaknya saya masih lihat di antara adik-adik sekalian masih ada yang memasang muka-muka tegang, masih ada yang tidak senang dan ceria. Oleh karena itu, kakak akan memberikan sebuah ice breaking yang akan membuat adik-adik merasa senang dan ceria sebelum kita melangkah kegiatan lebih lanjutnya dalam layanan pada pagi hari ini. Nah, ice breakingnya itu adik-adik sekalian tepuk 1, 2, 3. Nah, jadi harap perhatiannya adik-adik sekalian, tolong dilihat kakak. Jadi kakak akan memberikan sebuah instruksi nantinya. Jadi kakak akan mencontohkan terlebih dahulu ya, instruksinya bagaimana. Jadi apabila kakak mengatakan pagi, tepuk tangan 1 kali dan simpan di sebelah kanan. Dan apabila kakak mengatakan siang hari, tepuk 2 kali dan simpan di bagian kiri tangannya. Dan apabila kakak mengatakan malam hari, simpan tangan di atas kepala dan tepuk 3 kali. Nah, apakah adik-adik telah mengerti dengan penjelasan eksperimen kita yang akan kita lakukan pada pagi hari ini adik-adik sekalian? Nah, bagus kalau sudah mengerti. Jadi kita langsung mulai ya eksperimennya adik-adik. Oke, jadi harap perhatikan instruksi kakak dan tetap menjaga kefokusan adik-adik sekalian. Dan apabila adik-adik tidak fokus, pasti akan melakukan gerakan yang salah dan tentunya akan berbeda bunyinya apabila terjadi tambahan tepukan tangan. Oke? Pagi, malam, pagi,
siang, siang, malam. Nah, oke adik-adik, ternyata adik-adik sudah fokus semua ya, karena cara tepuk tangan adik-adik sudah betul, yaitu mulai dari pagi, siang, malam. Nah, mantap adik-adik sekalian, saya beri upload, berikan upload untuk kita semua. Oke adik-adik sekalian, terima kasih, silahkan duduk kembali. Nah, itulah tadi adik-adik sekalian icebreaking kita sebelum melangkah lebih lanjutnya mengenai layanan kita pada pagi hari ini. Dan nampaknya adik-adik sekalian sudah tidak ada lagi yang tegang, dan saya lihat sudah merasa senang dan ceria ya adik-adik sekalian. Jadi ada pun tujuan layanan yang kakak berikan pada pagi hari ini, yaitu pertama, siswa dapat menguraikan jenis profesi berdasarkan rumput ilmu. Yang kedua itu, siswa atau adik-adik sekalian dapat mendiskusikan jenis-jenis profesi berdasarkan rumput ilmu. Yang ketiga, siswa atau adik-adik sekalian dapat merangkaikan profesi berdasarkan rumput ilmu pada pohon karir. Nah, jadi nanti adik-adik, kakak akan menyediakan sebuah pohon karir. Nah, setelah adik-adik berdiskusi dan menemukan hasil diskusinya, nantinya adik-adik sekalian akan menempelkan hasil diskusinya di pohon karir yang dibuat oleh kakak. Nah, yang terakhir itu, siswa atau adik-adik sekalian dapat merencanakan karir berdasarkan jenis profesi pada rumpun ilmu. Baik, adapun langkah-langkah atau kegiatan yang ditempuh pada layanan kali ini, adik-adik sekalian, yang pertama itu, kakak akan membagi adik-adik ke dalam 2 kelompok. Selanjutnya, kakak akan menjelaskan sedikit materi mengenai jenis-jenis profesi berdasarkan rumpun ilmu. Yang ketiga, setelah kakak menjelaskan atau membawakan materi mengenai layanan kita pada pagi hari ini, kakak akan memberikan tugas kepada adik-adik, di mana adik-adik nantinya akan berdiskusi dengan teman kelompoknya. Setelah berdiskusi, adik-adik akan melakukan kunjungan ke kelompok lain, menilai hasil diskusinya dan mempertanyakan apabila ada yang belum dimengerti. Nah, setelah itu adik-adik sekalian mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Setelah mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas, nantinya hasil diskusi tersebut akan ditempel di pohon karir yang akan disediakan oleh kakak. Nah, itulah mungkin adik-adik sekalian mengenai langkah-langkah kegiatan yang kita tempuh pada layanan kita kali ini. Nah, apabila tidak ada pertanyaan dari adik-adik sekalian, jadi kakak ini ingin bertanya kepada adik-adik sekalian, apakah adik-adik sekalian sudah siap menerima materi layanan yang akan dibawakan oleh kakak? Alhamdulillah kalau sudah siap, dan nampaknya memang adik-adik sudah siap ya dari segi perasaan, emosi, sikap, dan gesturnya. Oke adik-adik, kakak akan menampilkan PPT terlebih dahulu. Jadi materi layanan kita pada pagi hari ini adik-adik sekalian yaitu jenis-jenis profesi berdasarkan rumpun ilmu. Nah, sebelum kita melangkah lebih lanjut adik-adik sekalian, kakak ingin bertanya lagi kepada adik-adik sekalian, dan apabila adik-adik sekalian mampu menjawab pertanyaan kakak akan memberikan sebuah hadiah spesial ya. Jadi pertanyaannya itu, siapa yang tahu apa itu profesi? Ayo adik-adik sekalian angkat tangan. Nah, yang di belakang, silahkan adik berdiri, perkenalkan namanya. Oke, adik Alvin ya. Oke, adik Alvin, silahkan jelaskan yang Anda ketahui mengenai profesi. Nah, betul sekali yang dikatakan oleh temannya, profesi itu adalah suatu pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain untuk atau individu untuk memenuhi kebutuhannya. Ada pendapat
lain dari adik sekalian? Nah, silahkan bagian kiri, silahkan berdiri, perkenalkan namanya. Nah, adik Alimul ya, coba adik Alimul jelaskan apa yang adik ketahui mengenai profesi. Nah, betul sekali apa yang dikatakan oleh temannya. Profesi itu merupakan suatu pekerjaan yang mempersyaratkan pendidikan tinggi bagi para pelakunya. Jadi, apa yang menjadi profesi itu merupakan jabatan yang menuntut suatu keahlian atau keterampilan maupun keilmuan tertentu. Nah, terima kasih untuk adik Alimul, dan berikan aplaus kepada teman-teman yang telah menjawab pertanyaan kakak. Nah, oke, sedikit meluruskan adik-adik sekalian bahwa profesi itu merupakan suatu pekerjaan ya, boleh juga dikatakan suatu karir yang dimana tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dari seseorang atau individu. Nah, adapun cara yang paling efektif untuk meneliti karir adalah dengan bakat atau potensi sedini mungkin. Jadi apabila adik sekalian ingin karirnya cerah di masa depan, adik-adik sedini mungkin mengasah bakat atau potensinya. Nah, di dalam masa remaja ini juga merupakan saat yang paling tepat untuk meneliti karir yang dengan mengenal bakat dan minat dari adik-adik sekalian, sehingga nantinya adik-adik tidak hanya berhasil menekuni karir yang adik-adik lakukan, akan tetapi adik-adik juga dapat menggapainya dengan optimal dan secara sempurna. Nah, itu mungkin ada sedikit pengertian profesi ya dari kakak. Nah, lanjut. Yang kedua itu jenis-jenis profesi. Jadi kakak sini akan menampilkan jenis-jenis profesi ya yang ada di kalangan masyarakat. Nah, adapun jenis profesi ini ada di sekalian yang kakak tampilkan itu ada 6. Yang pertama itu jenis profesi berdasarkan keilmuannya. Yang pertama itu IPA, dapat menjadi dosen, guru IPA, farmasi, dokter umum, astronot. Yang kedua itu kedokteran. Dengan menekuni ilmu kedokteran, kita dapat menjadi sebuah dokter gigi, dokter bedah, psikiatri, radiologi, anestesi, dan dokter organ. Yang ketiga itu kesehatan, bidan perawat, tenaga kesehatan, farmasi, apoteker, dan ahli gizi. Keempat itu jenis profesi teknik. Nah, teknik ini teman-teman menghasilkan suatu pekerjaan seperti otomotif, teknik perkapalan, teknik perencanaan kota, dan tata ruang. Yang kelima itu jenis profesi berdasarkan keilmuan itu sosial. Nah, di sini kalau halnya dengan keilmuan IPA, kita dapat menjadi dosen, guru, IPS, jaksa, hakim, pengacara, TNI, polisi, dan kepala daerah. Dan terakhir itu jenis profesi berdasarkan keilmuan yaitu seni, desain, dan media. Di sini profesi dalam hal keilmuan ini kita dapat menjadi penyanyi, model, artis, desainer, fotografer, youtuber, dan reporter. Nah, itu mungkin adik-adik sekalian mengenai jenis profesi yang sempat kakak jelaskan ya, adik sekalian. Itulah tadi penyampaian materi sedikit dari kakak mengenai materi layanan kita pada pagi hari ini. Jadi setelah adik-adik mendengar penjelasan dari kakak, adik-adik sekalian akan berdiskusi ya, dan kakak akan memberikan soalnya. Nah, apakah soalnya sudah terbagi semua? Oke, kalau sudah terbagi semua,
Jadi adik-adik sekalian silahkan berdiskusi dengan teman kelompoknya. Jadi diskusinya itu selama 10 menit. Tulis di kertas diskusinya secara rapi, karena nantinya akan ditempel di home karir. Dan setelah berdiskusi bersama teman kelompoknya, nantinya adik-adik sekalian akan secara bergiliran menjadi tamu di kelompok lain dan menanyakan apa yang tidak dimengerti atau melihat hasil dari pekerjaan dari kelompok lain. Begitupun selanjutnya dengan kelompok berikutnya akan menjadi tamu di kelompok lain. Nah, diskusi 2 ini dinamakan dengan diskusi aktif listening, di mana nantinya adik sekalian akan aktif di dalam diskusi. Jadi diharap adik sekalian aktif ya di dalam berdiskusi, karena ini merupakan salah satu menunjang keberhasilan adik-adik sekalian dalam memahami suatu materi layanan yang diberikan oleh kakak. Adik-adik, silahkan lanjutkan pekerjaan adik-adik. Kakak akan berikan waktu 10 menit. Baik adik-adik sekalian, karena waktunya sudah melewati 10 menit, apakah sesi diskusinya telah selesai adik-adik sekalian? Dan apakah sudah selesai mengunjungi kelompok lain untuk melihat hasil kerja dan berdiskusi dengan kelompok lain? Sudah selesai ya adik-adik? Oke, kalau sudah selesai, kakak akan menunjuk satu persatu kelompok untuk naik mempresentasikan hasil diskusinya ya. Setelah mempresentasikan, adik-adik sekalian dapat menempel diskusinya di home karir. Nah, oke, berdasarkan urutan presentasi, kakak akan menunjuk angka 5 terlebih dahulu atau kelompok 5. Jadi nantinya setelah kelompok 5, kelompok 4, 3, 2, dan diakhiri oleh kelompok 1. Baik adik-adik sekalian. Nah, adik-adik sekalian, kita telah melakukan beberapa kegiatan ya, mulai dari sesi diskusi, sesi berkunjung ke kelompok lain, dan sesi presentasi. Dan terakhir itu menempelkan hasil diskusinya di home karir. Nah, di kegiatan lain ini adik-adik sekalian, kakak memberikan sebuah LKPD yang dimana nantinya akan dijawab oleh adik-adik dan dikumpul minggu depan ya. Jadi kita sekarang dikumpul adik-adik nanti minggu depan. Nah, sesuai dengan langkah-langkah yang kita telah lakukan pada pagi hari ini, kita masuk ke tahap pengakhiran atau refleksi, di mana tahap refleksi ini adik-adik diberikan kesempatan ya untuk mengungkapkan pesan dan kesannya serta manfaatnya setelah mengikuti kegiatan layanan yang diberikan oleh kakak. Jadi silahkan adik-adik siapa yang mau mengungkapkan pertama pesan dan kesannya serta manfaat mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Nah, saya persilakan kepada anak Fajar. Silakan anak Fajar. Nah, terima kasih anak Fajar telah mengungkapkan pesan dan kesan serta manfaatnya mengikuti layanan pada pagi hari ini. Nah Syahrul, silahkan ungkapkan perasaan dan kesannya. Nah, baik, terima kasih juga kepada adik Syahrul yang telah mengungkapkan pesan dan kesan serta manfaatnya mengikuti layanan hari ini. Nah, sedikit pesan dari kakak, apa yang tadi adik-adik dapatkan pada saat kegiatan layanan kita berikan, semoga itu dapat menambah pengetahuan adik-adik sehingga nantinya adik sekalian dapat memilih
profesi yang sesuai dengan minat dan bakat adik-adik sekalian. Apalagi adik-adik sekalian ini melanjutkan sekolahnya ke SMA, jadi nanti adik-adik tidak salah pilih lagi ya jurusannya dan mengenai potensi dan bakatnya. Nah, sedikit kesan juga, saya merasa gembira kepada adik-adik sekalian karena adik-adik sekalian sangat aktif dan berpartisipasi di dalam sesi diskusi tadi. Nah, karena kita telah memasuki waktu 40 menit dari awal, jadi kita mengakhiri layanan kita. Jadi sebelum kita layanan kita, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu, karena di awal tadi sebelum mulai layanan kita juga berdoa ya. Jadi kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Maka pimpin doanya. Berdoa dimulai. Doa selesai. Saya mengucapkan banyak terima kasih adik-adik sekalian. Saya menutupnya dengan mengucapkan mohon pengolah kolom yang turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu adik-adik sekalian. Terima kasih.